tidak menggunakan syarat ini pun bisa, cuman nanti tidak optimal pertumbuhannya. Yang paling ya. Nah ini satu, walaupun bunganya indah gini ya tetap kita potong saja, kita tarik sampai bunyi krek. Nah kalau sudah bunyi krek seperti itu berarti dia tunas lanjutan itu kita arahkan ke dalam pot ya. Nah, karena tunasnya nanti kan kiri kanan dan ke sini, kiri kanan dan ke depan sini. Jadi sahabat Aji Orchid, kali ini kita akan melakukan panen keki ya, panen keki, dan sekaligus nanti kita akan menanamnya. Jadi bagaimana kita panen keki dan menanamnya. Apa keki yang akan kita panen, yaitu kekinya Savin White. Ini yang kemarin sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa Savin White ini bunganya putih bagus, wangi atau harum, dan kebetulan ini sudah punya keki ada 5. Nah ini keki-kekinya. Wah sudah gondrong-gondrong semua akarnya. Jadi kami sampaikan keki yang paling optimal untuk dipanen, paling optimal loh ya, karena tidak menggunakan syarat ini pun bisa, cuman nanti tidak optimal pertumbuhannya. Yang paling optimal untuk dipanen itu yang pertama, kekinya itu sudah tutup daun. Seperti ini sudah tutup daun, apalagi ini sudah muncul bunga, berarti dia sudah tutup daun. Di sana juga yang di atas itu keki-kekinya itu muncul bunga. Itu bunga-bunga dari keki ini. Nah bagus-bagus ya bunganya. Sebenarnya sayang ya kalau kita panen sekarang, mestinya pasca bunga gitu ya. Tapi kasihan nanti apa plannya tuh kasihan nanti kalau terlalu lama dihinggapi keki, dan dia juga tentu sedikit banyak akan menguras nutrisi dari plant yang menjadi induknya, maksud saya. Jadi yang pertama tadi sudah tutup daun, yang kedua memiliki akar dewasa. Ini akarnya 2 atau 3 lah ya, akar dewasa. Kalau ini sudah lebih, ini dewasa semua, ini sudah banyak akarnya. Ini syarat yang kedua, sudah punya akar dewasa. Ini sekali lagi syarat optimal ya, karena batang pun bisa tumbuh kalau ditanam ya anggrek itu. Tapi kalau keki yang optimal, tadi yang pertama tutup daun, yang kedua sudah memiliki akar dewasa, paling tidak ya 2 atau lebih. Yang ketiga yang paling bagus lagi, itu sudah tumbuh keki lanjutan seperti ini. Ini kan keki pertama, kemudian tumbuh lagi keki kedua. Ini yang paling bagus. Tapi kalaupun tidak, yang penting 2 syarat yang tadi, sudah tutup daun, sudah memiliki akar dewasa, itu sudah bisa dipanen secara optimal hasilnya. Maksudnya nanti ketika ditanam lagi itu pertumbuhannya itu lebih bagus seperti itu. Apalagi tadi yang sudah memiliki keki lanjutan atau sudah beranak lagi, itu lebih bagus lagi. Jadi itu, dan ini nanti akan kami pindahkan dulu, ini plannya ini akan kami pindahkan di tempat yang yang lebih rendah, supaya nanti ketika melakukan pemanenan lebih enak. Ini sudah kita turunkan ya tempatnya ya. Ini akan kita panen mulai dari yang ini dulu ya. Kita panen. Kemudian ini terpaksa memang harus harus kita potong plannya, karena ini pas di pucuk juga ya. Nah ini satu. Nah, dan yang ini gantian yang ini. Tadi udah satu. Pesonya nanti yang gunakan. Pertama kali kita gini aja dulu. Ya sedikit banyak akan merusak plannya, tetapi ya gimana lagi. Ini kita harus kita panen. Akarnya.
Nah, ada dua ini. Tuh bunganya ini. Sanggitan lah bahasa Jawanya itu. Nah, bunganya ini. Tapi ini nanti ketika kita tanam ini kita potong ya. Bunganya kita potong saja, nggak usah sayang-sayang ya. Kita potong gitu aja. Dan yang ini lagi. Ya. Ya. Gak menggunakan kekuatan ini. Ya, sudah. Nah, nih. Ini bunganya juga nggak maksimal, nggak tahu kemarin mungkin ada serangga atau apa. Ini sudah 3, kemudian ini. Ini kebetulan pasca bunga ini. Ini sebetulnya yang paling dewasa karena pasca bunga, kemudian setelah dia selesai berbunga, dia menumbuhkan keki baru lagi. Ya ini yang sebenarnya yang paling optimal di antara yang lain. Kalau yang sedang berbunga itu tadi sebenarnya kalau selesai berbunga dia nanti tumbuh keki lagi seperti ini. Tapi kelamaan terus kita potong bareng saja, kita panen semuanya. Nah, ini sudah 3 ya. Nah, ini ada tunas lanjutannya atau kaki lanjutannya. Ini tuh anaknya ini atau adiknya lah. Tapi sebenarnya ini tuh induknya ke yang kaki yang ini, bukan induknya, bukan ke plannya. Tuh tinggal satu lagi yang sana. Nah, yang ini. Setelah ini bekas luka ini kita kasih betadin atau fungisida. Kalau fungisida ya dibikin pasta atau dioleskan. Tapi nanti kita kasih betadin. Sekarang kita lanjutkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita beri betadin dulu pada yang luka tadi. Nah ini kita taburi, kita olesi ya, kita olesi betadin. Ini kan ada calon bunga lagi nih. Nah ini ada calon bunga lagi. Ini kita potong saja. Nah kita potong seperti ini biar nanti pertumbuhannya nutrisinya untuk konsentrasi pertumbuhan. Termasuk bunga-bunga ini. Walaupun bunganya indah gini, ya tetap kita potong saja. Nah, ini bunganya bagus ya. Ya, tapi tetap kita potong. Kita lebih sayang kekinya nanti dia akan tumbuh dengan optimal dan bisa mengeluarkan bunga lagi ya. Nggak khawatir seperti itu. Untuk keki pertama kita akan tanam di pot. Nah, ini potnya sudah kita siapkan, ini ukuran 15 x 15 ya. Jadi yang kecil nanti kita cari plant yang cocok atau keki yang cocok. Kalau kebesaran potnya ya kurang bagus. Tapi kita beri penyangga dulu. Kita beri penyangga bambu seperti ini. Aduh goyang. Terus kita tali pakai tali tis ya.
Kita tarik sampai bunyi krek. Nah, kalau sudah bunyi krek seperti itu berarti dia sudah kenceng. Nah, ini sudah. Ini ukuran talitisnya yang kira-kira cukup ya. Kan berbagai ukuran talitis, tapi tidak harus pakai talitis, pakai tali rafia juga boleh, tergantung yang tersedia. Nah, kalau kita lihat dari sini seperti itu. Kemudian ini kita siapkan kekinya tadi. Ini keki yang ukuran terpendek ya, karena potnya pendek, ukuran terpendek. Kalau yang gede nanti tidak seimbang dengan potnya. Misalnya ini juga sebenarnya nggak apa-apa, bisa. Ini juga bisa sebetulnya. Tapi akarnya itu sudah menjalar kemana-mana. Tapi juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya pilihan saja lah. Misalnya kita tekuk seperti ini. Kemudian kita perhatikan ini. Kalau lukanya di sini, berarti kemungkinan nanti tunas tumbuh yang baru itu akan di baliknya ya. Di sini, di sekitar ini, bukan di sini, bukan di tempat luka ini, tapi di sebelah sananya. Ini bisa kita lihat dari tadi. Kok dari tadi? Dari yang tadi, maksud saya ini. Nah, lukanya di sini. Ini lukanya. Ya, dia akan tumbuh keki lanjutannya kalau nggak di samping kiri, samping kanan, atau sananya, ya, atau seberangnya, bukan di sininya, bukan di jalur yang luka. Coba nanti perhatikan semua keki yang bapak ibu, kakak adik, sahabat Ajiot ditanam, itu tumbuh keki lanjutannya, tunas lanjutannya itu biasanya kan udah nggak samping kanan, samping kanan, samping kiri, atau di seberangnya, di lanjutannya, bukan di arah yang luka ini. Coba nanti diperhatikan. Pengalaman saya seperti itu. Mungkin juga ada yang lain, mungkin karena ini juga namanya juga ilmiah. Di kemungkinan juga bisa tumbuh di sini bisa juga, cuman agak ke atas. Mungkin seperti itu. Nah, kalau menggunakan yang ini kita tanam ya seperti ini. Saya usahakan akarnya tidak kita potong. Kita tekuk-tekuk saja. Ini akarnya kan aktif semua ya. Nih, akarnya aktif semua, kita tekuk-tekuk saja karena ini sudah ada tunas atau tunas lanjutannya, maka tunas lanjutan itu kita arahkan ke dalam pot ya, arahnya ke dalam pot. Ini supaya nanti lanjutannya itu mengarah ke tengah pot. Maksudnya seperti itu sebetulnya. Nah, satu. Tapi kita beri dua karena ini kalau kita beri satu kurang kuat. Kita beri dua tali. Tali yang kedua di sebelah bawahnya. Di sini. Kita mepetkan di bawah. Nanti karena ada tambahan media. Nah, medianya apa nanti? Medianya tinggal kita tambahkan arang atau kulit kayu pinus. Terserah saja media yang sering kita gunakan apa. Boleh tidak usah terlalu penuh, tapi di bawah kaki ya, di bawah kaki sebatas itu saja. Dan itu tidak harus sekarang. Nanti beberapa hari lagi tidak apa-apa. Jadi tidak harus sekarang, apalagi kita tidak persiapan medianya. Jadi medianya nanti mungkin kalau nggak arang, kulit kayu pinus ya. Atau seperti ini, ada juga yang seperti ini saja nanti bisa tumbuh sebetulnya. Tetapi mungkin kelembabannya kurang. Ini yang model menggunakan pot kayu ya. Media selanjutnya menggunakan papan pakis. Nah, ini sebetulnya ini yang lebih kecil ada, tapi saya tidak punya, kebetulan kita pakai yang gede saja.
Yang ukuran lebarnya separuh ini itu ada, mungkin lebih serasi, tapi saya punyanya yang segini ya, kita pakai yang ini aja, tidak apa-apa, yang ada saja. Nah ini sebenarnya cukup mudah, ini caranya cuma seperti ini saja. Nah, ini arah luka tadi, lukanya di bagian dalam. Karena tunasnya nanti kan kiri, kanan, dan ke sini. Kiri, kanan, dan ke depan sini. Jadi di kebawahkan sini. Nah, seperti itu posisinya. Yang bawah tidak terlalu ke bawah sekali, tapi juga tidak terlalu ke atas. Tapi agak berat ke bawah. Ini terus kita tali saja di sini, tempat jari saya. Nah, jadinya seperti ini. Ini sebenarnya gini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kurang puas, nanti ini kita di bagian bawah ini kita tambahkan media. Kita tutup media, tapi tidak melebihi ini ya, di sini, bawah sini, sedikit saja medianya tuh kita tali untuk menjaga lebih lembab lagi, seperti itu. Tapi biasanya kalau seperti ini medianya adalah akar kadaka. Medianya juga tidak usah banyak-banyak, segini saja. Nah, tutupkan segini. Ya, terus ditali. Nah, ini sudah selesai. Jadi medianya itu sedikit saja untuk menjaga kelembaban. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Hanya mungkin lembabnya itu atau kita harus sering siram. Kalau dipakai media seperti ini agak jarang menyiram tidak apa-apa, karena medianya itu sudah mengandung air lebih lama daripada kalau tidak dikasih akar kadaka ini. Ini sudah 5 keki yang kita tanam ya. Yang 2 di papan pakis, ini penampakannya. Ya, walaupun kelihatan tidak rapi tidak apa-apa. Besok kalau sudah hidup itu rafia itu nggak berguna. Sekarang berguna ya. Besok kalau sudah hidup akarnya kemana-mana lah, rafianya itu mungkin juga sudah lapuk gitu. Nah, ini yang 2 yang di papan pakis, nanti tinggal kita centelkan ya, kita gantung lah gitu. Dan yang 3 ini kita taruh di pot. Nah, seperti ini penampakannya. Ada 1, 2, kemudian 3. Nah, besok tinggal kita tambah media, arang atau kulit pinus. Tapi saya biasanya menggunakan arang karena lebih mudah didapatkan. Kemudian perawatannya adalah seperti kita merawat anggrek biasa ya. Tapi yang lebih sering adalah penyemprotan B1, vitamin B1 untuk penumbuhan akar dan juga anti stres. Frekuensi untuk pemberian vitamin B1 ya paling tidak seminggu 2 kali lah, supaya stresnya itu tidak terlalu dan juga pertumbuhannya lebih cepat. Jadi itu sahabat Aji Orchid, panen keki kita kali ini dan sekaligus menanamnya. Mungkin bisa menjadi referensi bagi sahabat Aji Orchid untuk menanam anggrek, khususnya keki-keki yang dimiliki di rumah masing-masing. Sekian, semoga berguna. Salam satu hobi.